Jolin Vania, seorang siswa istimewa dari Sekolah Alam Medan, berhasil membuat ekoenzim dari fermentasi limbah organik di sekolahnya. Ekoenzim karya Jolin Vania kemudian dijual kepada masyarakat sekitar sekolah yang kini mulai beralih menggunakan pembersih organik untuk mencuci tangan. Sekolah Alam Medan yang fokus pada pendidikan anak berkebutuhan khusus mengajak para siswanya untuk peduli dengan alam. Kegiatan pelestarian lingkungan menjadi salah satu metode yang disampaikan untuk mendidik anak-anak istimewa ini. Tidak hanya itu, mereka juga dilibatkan untuk membuat ekoenzim atau cairan dari fermentasi limbah organik yang bisa digunakan sebagai pupuk maupun sabun cuci untuk keperluan rumah tangga. Jolin Vania, salah seorang siswa Sekolah Alam Medan, baru-baru ini berhasil meraih prestasi dengan membuat ekoenzim dan merekam proses pembuatannya ke dalam bentuk video. Anak dari pasangan Soekardi dan Jemi ini menjadi pemenang lomba kreasi video dalam rangka Hari Anak Nasional pada bulan Juli lalu yang diadakan oleh HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Sejak wabah COVID-19, Jolin semakin aktif membuat ekoenzim. Hasil kreasi ekoenzim Jolin dan juga para siswa lainnya dijual kepada masyarakat sekitar sekolah yang mulai beralih menggunakan pembersih organik selama pandemi ini. Nama saya Jolin, umur saya 14 tahun. Dapat hadiah, senang, tubuh sayur, buah sayur. Mau rasa sama air, duduk sampai 3 bulan. Terima kasih. Ya, menginspirasi sekali sosok Jolin ini yang tadi mampu membuat ekoenzim. Lalu seperti apa sebenarnya ilmu yang diberikan oleh Sekolah Alam di Medan, Sumatera Utara ini? Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan Ibu Elizabeth Lili selaku pendiri Sekolah Alam Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Bu Lili, apa kabar Bu? Selamat pagi, luar biasa. Senang sekali diberi kesempatan untuk bisa hadir di sini. Terima kasih kembali Bu Lili. Bu Lili mungkin bisa diceritakan ini bagaimana Bu Lili bisa mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus Ibu hingga bisa meraih menjadi juara Bu. Dan seperti apa sebenarnya metode pembelajarannya di kelas ini Bu? Sebenarnya ini ala bisa karena biasa. Anak-anak memang dari awalnya mereka memang sudah terbiasa untuk mengelola sampah. Jadi kita juga punya bank sampah. Dulunya lebih banyak kita menerima bank sampah anorganik. Kemudian setelah kita memulai untuk membuat kompos dan ekoenzim, kita mulai menerima sampah organik. Dan mereka memang sudah terbiasa untuk memilah sampah-sampah seperti itu. Dan mereka juga paham bahwa tidak perlu khawatir jorok. Mereka menggunakan sarung tangan dan sebagainya. Guru-guru juga ikut di dalamnya, jadi mereka juga merasa nyaman. Baik, bisa karena biasa ini pastinya bukan satu kebiasaan yang baru, tapi harus diulang-ulang terutama untuk anak-anak yang luar biasa ini. Berapa lama sih untuk bisa membentuk kesadaran mereka dan juga mereka mau melakukan kegiatan tersebut yang akhirnya mereka tahu bahwa ini bermanfaat untuk banyak orang? Kalau untuk kebiasaan itu perlu waktu mungkin 2 minggu sampai 1 bulan. Kemudian pemahamannya setiap hari kami kasih tahu kalau misalnya kenapa sih kita harus bersih, kenapa kita harus mengelola sampah yang begitu banyak sekarang di Kota Medan, apa gunanya dan sebagainya. Itu kami buat dalam bentuk cerita, social story dan sebagainya sehingga mereka bisa paham. Bahkan mereka lebih memahami bagaimana menjaga kebersihan dibandingkan orang-orang di sekitarnya, dan mereka bisa kritik atau mereka bisa tegur pada saat orang lain tidak bisa menjaga kebersihan. Baik, tapi kan untuk mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal seperti pada umumnya kan tentu tidak mudah Bu Lili. Lalu bagaimana metodenya atau pendekatannya supaya anak-anak ini bisa antusias mengerjakan ekoenzim ini? Karena kan ini berhubungan dengan limbah gitu Bu. Bagaimana cara Ibu bisa mendekati anak-anak agar anak-anak ini bisa menangkap apa yang Ibu maksud dan menciptakan ekoenzim ini Bu? Dengan visual support biasanya.
Dan juga guru-guru juga ikut bersama-sama dengan mereka membuat itu. Jadi visual supportnya itu ada cerita, kemudian ada cerita dalam bentuk misalnya video ataupun dalam bentuk narasi, itu mereka bisa paham. Kemudian juga guru-guru juga ikut beserta dengan mereka. Kami juga pernah mengunjungi pembuangan akhir sampah untuk bercerita kepada mereka, lihatlah sampah begitu banyak, itulah yang membuat lingkungan kita jadi tidak bersih, sehingga mereka langsung melihat apa yang terjadi di lingkungannya dan mereka bisa paham. Memang harus langsung ke praktek. Jadi memang harus praktek langsung juga agar mereka bisa langsung mengetahui bagaimana kondisinya di lapangan. Ibu, mengingat saat ini masa pandemi, ada protokol kesehatan yang harus diterapkan juga selama mereka mengikuti kegiatan di sekolah. Bagaimana membuat mereka, mengedukasi mereka, mengerti bahwa kondisinya mereka harus berbeda dari hari-hari sebelumnya dan seperti menggunakan satu atribut baru seperti masker atau face shield. Apa yang harus diterangkan ke mereka dan sejauh mana mereka mengerti pada kondisi tersebut? Ya, caranya juga sama seperti pada saat mereka mengelola sampah, kita juga menggunakan social story, menggunakan video, menggunakan narasi, menggunakan cerita. Demikian juga pada saat ini. Kalau menggunakan masker tidak terlalu susah karena mereka sudah terbiasa. Sebelum pandemi pun kami sudah sering membiasakan mereka untuk memakai masker. Kalau face shield itu yang agak susah pada tahap awal, tetapi karena mereka juga melihat gurunya juga ikut pakai face shield, sehingga mereka juga ikut. Jadi contohnya gurunya juga harus ikut pakai. Baik. Mereka bisa. Baik. Setelah menjadi sebuah produk, Bu, dan juga menerapkan protokol kesehatan tentunya dalam sekolah alam ini, produk ekoenzim dari anak-anak berkebutuhan khusus ini akan dibawa pulang kembali atau dipasarkan, Bu? Dan kalau dipasarkan ini di mana saja? Kita pasarkan, tapi memang anak-anak di rumah juga menggunakan produk ini juga. Jadi orang tua juga sekarang banyak menggunakan produk ekoenzim di rumah-rumahnya, dan sebagian besar juga karena produksi kita lumayan banyak, sebagian besar kita jual juga ke teman-teman melalui sosial media. Baik, ini menarik sekali, bahkan bisa digunakan di rumah, dan ini jadi satu kebanggaan tersendiri bagaimana orang tua bisa melihat langsung hasil karya anak-anak mereka. Respon orang tua apa sih, Bu? Cukup bagus, jadi orang tua kadang berpikir, nggak nyangka ya kalau suatu hari anak saya bisa menghasilkan sesuatu yang dulunya mungkin mau mengungkapkan sesuatu aja susah, sedikit-sedikit emosi, tetapi dengan mereka banyak melakukan aktivitas, emosinya jadi tersalurkan dan mereka bisa berguna untuk masyarakat. Baik, pastinya doa dan harapan orang tua begitu besar untuk anak-anak mereka. Ibu, terima kasih banyak telah berbagi informasi bersama kami. Sukses terus dan semoga makin banyak anak-anak dengan keterampilan baru dan inovasi baru ya, Bu ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lili. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan beragam informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.